Asyhadu asyhadu an la ilaha an la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Latasen. Seorang mualaf asal Jepang bernama Kaiji Wada membagikan kisahnya dalam mengenal Islam. Kaiji kini memiliki nama lengkap Kaiji Katiru Wada. Dirinya mengaku sudah 4 tahun menjadi seorang mualaf. Sebelum mengenal Islam, Kaiji selalu mendengar berita yang tak baik tentang agama itu. Banyak teroris, permusuhan, dan perpecahan. Ia pun menganggap Islam adalah agama yang tidak baik berdasarkan cerita soal ISIS. Namun pandangannya terhadap Islam mulai berubah saat dirinya mengikuti pertukaran pelajar di Brunei Darussalam. Di sana, ia bertemu dengan mahasiswa Muslim yang cukup banyak. Ajang pertukaran pelajar ini merupakan pertemuan dan komunikasi pertamanya dengan warga Muslim dan dunia Islam. Ia pun akhirnya mengerti dan mengenal budaya Islam selama belajar di negara tersebut. Selepas pulang ke Jepang, Kaiji kembali aktif belajar mengenal Islam. Dirinya mengaku telah menemukan sesuatu yang istimewa, yakni pengalaman spiritual yang membantunya mengetahui tujuan hidup. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk masuk Islam pada tahun 2017. Pikiran saya berubah. Setelah kembali ke Jepang, saya sering ketemu orang Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Mereka tenang, mereka baik. Saya terinspirasi dengan pengalaman itu. Karena itu, saya tertarik pada Islam dan ingin tahu apa yang dipelajari dalam Islam, ujar Kaiji. Bahkan setelah masuk Islam, Kaiji ditawari untuk melangsungkan ibadah umroh di Mekah. Ia pun berangkat ke Tanah Suci bersama dengan rombongan teman-temannya yang juga seorang mu'alaf. Ketika ditanya mengenai pandangan orang terdekat mengenai status dirinya, ia pun mengatakan jika ibunya kaget. Menurutnya, ibunya adalah tipikal orang yang tidak percaya kepada agama. Meskipun demikian, lambat laun, ibunya mendukung keyakinan Kaiji dalam memeluk agama Islam. Awalnya ibu saya tak suka agama, bukan hanya Islam, tapi semua agama. Saya pikir karena ibu saya tak ada pengalaman berkomunikasi langsung dengan orang Islam. Hanya informasi dari media. Kalau ketemu langsung, mereka tidak berbahaya. Tambahnya, jika untuk teman-temannya sendiri, ia mengaku jika kebanyakan dari mereka tak masalah dengan masuknya Kaiji menjadi seorang Muslim. Sudah banyak teman-temannya yang open-minded untuk menerima dirinya sebagai seorang Muslim. Meski menurutnya masih sedikit sulit menemukan tempat sholat di Jepang. Walaupun jumlah masjid yang dibangun di Jepang kini terus bertambah, dirinya mengatakan jika biasanya dirinya harus sholat di area terbuka, entah itu di taman, di tempat parkir, atau di atap gedung. Kaiji saat ini memiliki jabatan sebagai Public Relation atau Humas di sebuah komunitas bernama Young Muslim Japan. Di komunitas tersebut biasanya menggelar acara keagamaan yang dihadiri oleh para pemuda Islam di Jepang. Jika Idul Fitri tiba, biasanya mereka menggelar lapak untuk berjualan. Young Muslim Japan menjual berbagai makanan dan minuman halal dalam acara Idul Fitri. Kaiji kemudian bercerita jika dirinya pernah datang ke daerah Batam selama 1,5 tahun. Saat tinggal di sana, ia memiliki pengalaman unik dengan Idul Adha. Pasalnya, Kaiji baru pertama kali melihat perayaan Idul Adha dengan adanya penyembelihan hewan kurban di Indonesia. Ia pun sangat antusias melihat kurban berlangsung. Jika dibandingkan dengan Jepang, perayaan Idul Adha di negeri Sakura itu tak semeriah di Indonesia. Hal itu disebabkan karena pemerintah melarang adanya acara terbuka yang memperbolehkan penyembelihan hewan di tempat umum. Sehingga Idul Adha di Jepang dilakukan dengan hanya membagikan daging kepada umat Muslim yang membutuhkan.